sekarang. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Tadi kalau nggak salah berapa orang ya yang nggak sekolah? Satu orang. Kenapa lo boleh tahu? Izin pulang kampung. Nah, kalian udah semangat nggak sekarang mau belajar? Oke, karena misalnya kita main game dulu kali ya. Kalian bisa duduk aja di bangkunya, nggak perlu berdiri. Ini kalau katanya teman kakak, Kak Septian, ini namanya permainan pegang-pegang namanya. Jadi akan ada instruksi. Misalnya pegang-pegang rambut, tangan lain di rambut. Gampang kan? Gampang nggak? Pegang-pegang pipi, pipi. Pegang-pegang dagu. Oke, gampang ya. Tapi kakak bakal ngasih instruksi dan contoh yang tidak sinkron. Ngerti nggak? Misalnya kakak bilang pegang-pegang rambut, instruksinya yang kalian cuma boleh fokusin itu adalah suara kakak. Jangan terpengaruh sama apa yang kakak pegang. Misalnya kakak bilang pegang-pegang telinga, kayak gini. Ini kan dagu ya. Jadi kalian nggak boleh terkecoh. Kita bakal cari kurang lebih. Kalian di sini ada berapa siswa? Ya 30 orang yang salah lah kita bentar cari. Oh. Oke, tangannya semuanya di atas. Semuanya di atas. Kita mulai ya, tangannya di atas semuanya. Pegang hidung. Baru pertama udah salah. Masukin dulu. Mana ini? 10 PH 4 udah makan belum? Makan dikit aja. Aduh, makanya jadi tidak fokus dia. Nah, ulang ya. Kamu sekarang bantu kakak lihat siapa yang salah ya. Tangan atas semua, tangan di atas. Coba. Kamu siapa namanya? Dwi. Coba Dwi sekarang kasih abah-abah temennya pegang-pegang apa? Sambil gini. Pegang-pegang. Kamu masih bilang temannya. Pegang-pegang apa gitu. Pegang-pegang rambut. Benar. Sekali lagi. Pegang-pegang hidung. Nah, kurang pro kamu Dwi coba kakaknya. Tangan di atas semuanya. Pegang dahi. Dahi ini ya, dahi ya. Ulang karena dia emang nggak tahu dahinya. Tangan di atas semua, tangan di atas. Pegang mulut. Ada yang salah nggak? Ada salah nggak, Duit? Pegang dagu. Tahan dulu, biar nggak fitnah ya. Yang lihat Nobi salah siapa? Ya. Pakai fitnah itu. Sini kalau sini berdua. Sini Dwi. Sini dulu. Kenalin nama. Siapa namanya? Kelas. Absen. Hobinya? Ya, kamu coba deh. Kenalin namanya. Kelas. Nah, saya ada di kelas sejarah data. Kelas 10 PH 4, absen 10. Hobinya? Saya Pak Bola. Oke, udah sekarang aku bertanya ke teman-teman yang lain. Siapa Ogi ya? Iya. Ogi itu siswa yang diculik nggak ya? Enggak.
Oke, disiplin nggak? Disiplin. Diam dulu kalian, diam. Perilaku disiplin apa yang pernah Ogi lakukan? Kalau pakai baju dengan rapi gini, disiplin nggak namanya? Disiplin. Ogi pakai baju sesuai aturan, jadi namanya Nah, sekarang ini ada lagi. Kalau Dwi disiplin nggak? Dwi disiplin nggak anaknya? Disiplin. Ya. Perilaku disiplin apa yang pernah Dwi lakukan? Bola. Satu aja. Dwi, terlambat nggak? Enggak. Terlambat itu termasuk disiplin atau nggak disiplin? Enggak. Kalau yang tidak terlambat termasuk disiplin. Berarti Dwi disiplin. Dan Ogi juga disiplin. Sekarang di sini. Karena kalian tadi main game kalah. Sini, kalian sini. Shoot dulu, shoot. Siapa yang menang jawab nomor 1. Nah, Om menang. Sekarang Dwi baca nomor 1. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Apa kira-kira? Ada mana? Apa kira-kira yang termasuk dengan disiplin? Tidak sesuai jadwal. Ya, ada lagi? Datang tepat waktu. Oke, ya, silakan duduk. Oke, sekarang. Ya. Baca berdua. Ya, yang bawahan. Mengapa disiplin yang penting itu belajar? Mengapa Mengapa disiplin penting bagi pelajar? Kenapa? Kenapa disiplin penting bagi pelajar? sangat baik. Apa? Belajar itu sangat baik. Belajar, bukan belajar. Ada yang mau bantu Dwi nggak? Oke nggak? Ada yang mau bantu nggak? Bantu jawab. Bantu, temennya. Bantu aku dong gitu kan? Dia satu orang ya. Jangan, kamu ngomong dulu, mereka mau nggak bantuin? Coba teman-teman bantu aku menjawab. Bantu saya. Mau deh. Coba, kenapa kira-kira disiplin itu penting untuk seorang siswa kayak Ogi ini? Kok bisa penting sih disiplin? Kalau disiplin bisa bikin belajar jadi teratur, penting nggak kira-kira? Apa lagi? Kalau disiplin itu bikin Ogi jadi tidak terlambat sekolah, belajar dengan baik di sekolah, gara-gara tidak terlambat, guru-guru senang, nilai bagus, itu baik nggak? Baik. Berarti disiplin penting atau nggak bagi siswa, bagi pelajar? Penting. Itu. Biar ngasih jam di depan dia berdiri ya. Gituin aja. Oke, kita next sekarang. Ini disiplin. Disiplin adalah suatu perilaku siswa yang terbentuk melalui proses dari serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai taat, patuh, teratur, dan tertib. Kayak tadi bilang, kita materinya akan cepat saja karena kita akan nanti ada sesuatu yang menarik. Nih, yang tadi Ji, pentingnya disiplin bagi peserta didik. Baca yang pertama apa? Ya. Yang kedua untuk tanggung jawab, yaitu ada tugas, deadline-nya diperhatikan, dikumpul. Ada ulangan juga, belajar dulu sebelum ulangan biar persiapannya matang, nilai juga bagus. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian ada mendukung keberhasilan akademik. Kira-kira apa? Apa maksudnya mendukung keberhasilan akademik? Apa? Ada yang punya jawaban? Angkat tangan. Mendukung keberhasilan akademik. Keberhasilan akademik itu apa sih? Contohnya? Ya, lagi? Nilai. Terus kenapa disiplin mendukung nilai, juara lomba-lomba? Karena bisa mendukung itu. Karena disiplin membuat siswa belajar teratur dalam belajar, tetap tidak bisa. Kemudian yang terakhir, mempersiapkan kehidupan di masa depan. Kalau itu berkaitan dengan kehidupan kalian di masa depan. Kalau kalian ini setelah SMK mau kemana selanjutnya? Kuliah. Kalau kuliah, kalau kerja bisa.
dan disiplin akan menunjang itu mempersiapkan kehidupan kalian di masa depan. Karena tidak cuma di SMK kalian butuh disiplin, ya, di kuliah pun butuh disiplin, di dunia masyarakat pun butuh disiplin, di semua ranah kehidupan kita butuh disiplin. Bentuk perilaku disiplin ke sekolah. Datang ke sekolah tepat waktu. Di sini siapa yang suka terlambat? Ada nggak? Siapa? Berdua. Sebangku tuh berdua terlambat. Menggunakan seragam sesuai aturan. Udah. Baju dimasukin. Akan belum sebenarnya. Tidak bermain gadget saat pembelajaran berlangsung. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kok ini diam-diam aja belum ini ya? Udah? Mengerjakan tugas yang diberikan guru? Udah atau belum? Sudah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, termasuk kebun. Ini kan udah bersih juga nih, lumayan. Ini di sini. Siapa yang bikin hari ini? Bisa. Nanti bersihin nggak gitu. Apalagi mengantre dengan tertib di kantin. Kalian ada yang belanja nggak di sini? Atau udah makan yang bikin cukup? Cukup. Berarti bekal sisa terus. Bisa pakai apa bekalnya kira-kira? Apa tadi? Nggak ada yang respon kan? Nggak cowok-cowok? Yang cewek-cewek? Yang cewek-cewek? Ada yang main slot? Judi online gitu? Nggak ada kan? Jangan sampai nggak mungkin menang tuh main slot. Menghargai waktu belajar dan tidak mengganggu teman. Ada nggak sih yang mengganggu teman waktu belajar? Cowok-cowok atau cewek-cewek? Cowok-cewek sama ya? Yang paling sering siapa? Coba tunjuk ya dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Ya udah, jangan diulangi lagi ya tersangka kita ini ya. Yang terakhir, menjaga ketertiban kelas tanpa harus selalu diingatkan, yaitu kalian harus menjaga ketertiban kelas, kedisiplinan kelas tanpa perlu ada guru yang koar-koar, gurunya ngomong. Di sini siapa guru BK yang megang kelas ini? Bu Chandra ya? Ya nggak perlu Bu Chandra harus ngomong, kalian tertib ya, 10 BH4 ya, jangan gini, jangan gini. Terus kalian sadar sendiri, menjaga ketertiban kelas tanpa harus diingatkan. Udah, lanjut. Nah ini perilaku kalian misalnya. Perilaku tidak disiplin di sekolah, datang terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan tugas. Siapa? Mana namanya itu? Kalau ada lebih dari 2 orang yang ngomongin sih bukan bohong sih biasanya. Biasanya ya. Biasanya. Kan biasanya. Belum tentu benar. Ya, apa lagi? Melanggar tata tertib sekolah. Apa contohnya? Sepatu. Siapa ngomong tadi? Harusnya pakai sepatu apa? Emang ada di sini yang nggak sepatu hitam? Nggak ada. Serius nggak ada. Serius nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ya bagus lah kalau ada. Bagus. Di sini ada nggak? Yang kaosnya beda ada nggak? Nggak ada kan?
Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Soalnya kalau kalian bilang ada, ntar sepatu ada juga ntar. Kalau kalian bilang kaos ada, makanya sama-sama berarti nggak ada. Yang melanggar sepatu nggak ada, yang melanggar kaos juga nggak. Soalnya kalau aman kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Yang piket nih, kamu piket. Siapa lagi yang perlu piket? Itu. Gak kenal namanya, panggil namanya siapa namanya, tapi itu Pak, tuh. Lanjut ya. Mengabaikan instruksi guru. Ada nggak di sini? Desta lagi. Ya udah Desta, mukanya lagi gini. Aku lagi yang kena. Apa kabar ini dunia ini gitu deh. Emang bener Desta? Enggak saya. Apa lagi ya? Kurang bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagai siswa. Yaitu apa kewajiban siswa? Selain itu? Kewajiban siswa? Kewajiban siswa? Kewajiban siswa? Ngumpulin PG. Berapa porsi kamu makan? Enggak, 2. Kalau ada yang nggak sekolah, tadi di mana? Siapa yang ngambil porsinya? Karena nggak pernah kesana, harus mikir ntar. Kewajiban siswa? Hah? Belajar. Selain belajar? Kamu mau jawab? Kayak ini, kamu apa? Belajar. Kalau menaati tata tertib termasuk nggak? Ya, termasuk. Apa? Piket, dan piket nggak boleh belajar. Apa? Masuk tepat waktu? Termasuk nggak? Ya, kamu apa? Selain itu? Apa? Pulang cepat? Maksudnya ke mana? Disiplin atau tidak? Berarti yang termasuk disiplin pulang tepat? Waktu. Enggak. Bukan. Pertanyaannya beda. Berapa porsi makan MBG? 1. Dia bilang 1, percaya teman-teman nggak? Makanya saya diambil dari lu diambil sama Siapa? Tunjuk siapa temannya? Kaget lu. Kita lagi ikutan ya, Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Udahlah, dikit lagi bentarnya. Nih, dampak perilaku tidak disiplin. Oh, ini typo ya. Oh, typo, sorry. Jadi, perilaku tidak disiplin dapat berdampak pada yang pertama menurunnya prestasi belajar. Yaitu kalau belajar dengan tidak disiplin, kalian jadi malas, tidak teratur. Ya, itu menurunnya prestasi belajar. Baik itu nilai ataupun kepercayaan guru bisa turun. Mendapat teguran atau sanksi, udah pasti. Ada tata tertib di sekolah namanya yang kalau dilanggar akan dapat teguran atau sanksi, lebih beratnya. Kemudian ada terganggunya proses pembelajaran. Nah gitu, kalau ada yang kayak itu, jelas terganggu tuh pembelajaran. Sebaiknya jangan dihindari. Yang terakhir, menurunnya kepercayaan dari guru. Siapa yang mau percaya sama orang yang nggak disiplin, termasuk guru pun gitu. Mikir-mikir dia mau percaya sama siswanya. Kemudian sebaliknya, siswa yang disiplin akan yang pertama udah jelas lebih teratur dalam belajar. Yang kedua lebih. Yang ketiga, tangan termasuk ujian, ulangan, UTS, UAS, sama. Nah, ini dia. Apa itu role playing? Ada yang tahu nggak role playing?
Tuh tinggal baca depan. Satu orang angkat tangan. Kalau nggak mau tunjuk aja. Satu orang angkat tangan. Tinggal baca loh di depan. Apa berdiri di sini ya? Baca keras-keras biar teman dengar tuh. Apa itu rute? Ada orang nggak depan? Ya. Apa itu rute? Rute. Ya. Role playing adalah bermain peran. Ulang. Role playing adalah bermain peran dalam suatu situasi, menampilkan perilaku tertentu dan belajar dari pengalaman langsung. Mana? Udah? Terima kasih kita dulu. Jadi gitu, kita hari ini akan main role playing. Bukan main, ini namanya. Kakak mau lihat gimana kalian kalau acting, bicara lebih gampang dimengertinya. Acting di suatu peran, di suatu situasi tanpa dialog kayak kasih. Jadi kalian yang akan dikasih kakak itu cuman skenario. Misalnya ada 5 orang dalam satu skenario. 1 orang jadi guru, 4 orang jadi siswa. Skenarionya si siswa itu terlambat. Itu doang segitu. Ntar kalian akan improvisasi sendiri. Oke? Petunjuk kegiatan, bentuk kelompok 5 orang. Itu tiganya jangan dihiraukan, 5 orang per satu. Kalian berapa orang sekarang yang sekolah? 31, berarti satu kelompok akan ada yang 6. Yang kedua, terima dan pahami skenario yang dijanjikan. Kalau udah kirim ke ketua kelas, ntar ketua kelas bisa kirim ke grup kalian kalau punya grup. Tentukan peran masing-masing anggota, diskusikan alur cerita secara singkat, siapkan 2 versi penampilan. Ada yang perilaku tidak disiplin dan ada perilaku disiplin. Yang keenam, tampilkan hasil role playing di depan kelas. Kelompok lain mengamati dan contoh ya. Biar kalian ada gambaran. Nah, misal siap. Misal yang ini skenario 3. Apa judul skenario? Ceritanya? Saat guru menjelaskan materi, 2 siswa justru mengobrol dan bermain. Hal ini mulai mengganggu siswa lain yang ingin belajar dengan serius. Perannya ada berapa? Ada 5. 1 orang siswa yang Bermain. siswa 2 orang yang Bermain. 1 guru, 1 siswa serius, 1 siswa yang. Jadi di kelompok itu akan ada yang berperan sebagai siswa yang bermain 2 orang, berperan sebagai guru 1 orang, berperan sebagai siswa serius 1 orang, dan berperan sebagai siswa yang berikut 1 orang. Tidak ada batasan waktu berapa menit kalian harus role playing. Semenit pun bisa kalau memang semenit jalan cerita kalian. Ngerti? Dialognya kalian bisa pikirkan sendiri mau bagaimana. Itu masuk ke gimana kalian mikir kira-kira gimana ya situasinya kalau disiplin dan tidak disiplin. Oke? Ngerti? Sekarang bisa bagi kelompok dulu. Mau dibagiin atau gimana? Ya udah 10 detik. 10 9 8. Ya udah. Satu menit. Kalau ada berkelompok, kakak tunjukin semuanya. Yuk, cari kelompoknya 1 menit. Kalau nggak dapat kakak bagiin sendiri. Bebas dulu. Ayo cepat.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini berlima, kelompok 1. Itu 3. Kemana 2? Ini sana pindah sana. Kelompok 2. Ini 6, kelompok 3. Sana kelompoknya. Karena sini. Sini. Ayo cepat. Sini di depannya sini duduk bawa kursinya. Karena sini kelompoknya. Sini kelompoknya. Ini kemana? Kamu ini gimana? Naruh ini berapa? Ya, keluarnya nggak buang. Keluar tuh. Coba keluar. Sini ya, sini duduk ya. Sini dulu, sini udah. Sini apa ini? Kelompok 1 akan makannya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Nih. Kelompok 5. Saya mana? Nih. Ada juga 5 kan? Oke. Kelompok 4, kelompok 5. Benar kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 5 ini 6. Oke? Kelompok 4 angkat tangannya kelompok 4. Halo kelompok 4. Kelompok 5 mana kelompok 5? Kelompok 5? Jadi ini ya? Oke, kelompok 6 ini. Ketua kelasnya bagian ya skenario nya di WA nggak kaget. Oke. Udah dikirim. Sekarang buka skenario-nya, cari sesuai kelompok kalian. Kelompok 1 kelompok 1, kelompok 2 kelompok 2. Waktunya, waktu kalian bikin skenario atau dialog cuma 5 menit. Dimulai dari sekarang. Bisa dilihat skenario-nya dibuat. Kalian udah lihat? Skenario udah dikirim di grup kelas mungkin. Coba lihat, kalian kelompok 6 ya, kelompok 6. Ingat 5 menit. Waktu di depan sudah lihat. Tentukan peran dulu jadi apa. Lihat skenario-nya dulu. Boleh. Lihat skenario. Yang penting 5 menit ya. Berapa? Ya boleh kalau biasa bagi peran biasa. Terus kalian tentukan gimana akan dialognya pasti depan. Nggak perlu terlalu panjang, bisa bebas. Ya kayak gimana? Diri udah gampang. Kalau kita duduk itu kita bawa bangkunya ke depan 2 atau berapa gitu. Ayo, waktu kalian tinggal 3,5 menit. Step-step ya.
dulu, bisa bagi peran dulu. Habis bagi peran, baru kan masing-masing peran itu memikirkan apa yang akan diomongin di depan. Waktu kalian tinggal 2,5 menit. Siapa jadi guru di sini? Boleh. Siapa gurunya di sini? Saya. Siapa gurunya di sini? Wah. Waktu kalian tinggal 1,5 menit lagi. Iya, saya diem aja. Iya, diem aja. 1 menit lagi. Sisa 30 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai semuanya. Nah, selesai ya. Sini. Oke, untuk kelompok pertama yang akan presentasi, supaya adil, kita undi. Silakan, siapa namanya? Ada Yogi. Yogi akan memilih siapa yang akan presentasi pertama. Silakan Yogi, ambil. Kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, yang lain bisa pinjam kursi 4 nggak, taruh di depan. Yuk teman-teman bareng-bareng pinjam kursinya. Ya, pintar ya. Nomor 3. Lagi. Ayo cepat guys, waktunya udah mau habis.
kalian orang ini juga. Kalian berlima kan? Kamu ya, sini. Kan ada 6 ya kelompok 3 ya. Itu cuma 5. Satu lagi itu jadi siswa pengamat. Jadi siswa cuma tinggal aja duduk ngamatin. Sini nih di kursi belakang aja benar. Sini depan. Oke. Diam dulu semuanya, diam. Jadi ceritanya dimulai di saat itu banyak yang ribut, 2 orang ribut. Jadi kalian siapa yang jadi cowok ribut? Siapa? Angkat tangan. Jadi ceritanya kalian akan ribut berdua. Apa itu obrolin? Satu orang negur, satu orang serius. Yang kamu cuma pengamatnya diem, ngeliatin doang. Gurunya lagi mengajar di depan. Jangan. Oke, apa-apanya 1, 2, 3 action, oke? Kalau bilang action, kalian bilang ya action, oke? Kamu kan guru ngomong lah dikit. Bebas, apa ya bebas. Duduknya. 1, 2, 3 marah. Oke, lagi. Gambarannya ya, kan alurnya kan gue sendiri bisa. Oke. Sini kamu, ambil undian. Bapak lu yang tadi ambil, jangan kalian semuanya. Empat sini lagi, empat lagi. Empat sini. Lagi. Oke. Tuh. Coba tuh. Satu. Nomor berapa? Satu. Ya. Silakan satu. Nomor 1. Berarti kenapa? Boleh. Berarti siswa yang terlambat dari luar kan? Silakan dipercepat. Takutnya kalian semua nggak bisa berpartisipasi kalau dia terbatas. Oke, salah dulu. Yang lain baca skenario-nya. Berarti ini cerita tentang di pagi hari pelajaran sudah dimulai. Guru sedang menjelaskan materi. Gurunya siapa? Gurunya siapa? Ya udah, kamu gurunya. Tiba-tiba seorang siswa terlambat berdiri depan pintu. Mana dia siswanya? Yang terlambat yang mana? Enggak, satu doang. Oke. Semuanya diam. Semuanya diam. Ya, gitu loh. Udah ya. 1,
3, action. Ajar, Bu bilang ajar. Marahin dong, marahin dong. Gimana udah? Oke, udah kamu. Sebenarnya waktu kita sisa 5 menit lagi. Berarti satu kelompok lagi ya. Satu kelompok lagi ya. Siapa tadi di sini? Satu orang kamu deh, ambil adu. Baca berapa? Nih. Jadi yang lain dengar dulu. Itu skenario-nya. Saat pemeriksaan kerapian, guru menemukan seorang siswa tidak menggunakan seragam sesuai aturan dan teman-temannya mulai memperhatikan situasi siapa jadi siswa yang ini melanggar nih? Yang lain bajunya yang lain bajunya dirapikan, yang satu dikeluarin aja supaya satu siapa? Cepat, waktu udah mau habis. Ya, duduk. Duduk sama guru. Kamu harus bergerak ya. Hari ini kita akan melaksanakan pemeriksaan kerapian. Itu makanya muridnya mau berangkat. Ya. Gak ada yang gitu pokoknya gak ada yang bercanda ya, siapa ya? Yang menasihati siapa? Yang menasihati jadi teman satu menasihati siapa? Ya. Mendukung pelanggaran siapa? Mendukung pelanggaran. Mendukung pelanggaran siapa? Kalian baca pernah kan sebenarnya? Yang menasihati siapa sekarang? Satu. Ya. Ya udah kamu menasihati. Yang mendukung pelanggaran. Ya. Yang pengamat kamu diam aja, oke? Oke, udah ngerti? Udah ngerti? 3, 2, 1, action. Berdiri semua. Tapi ini kenapa nih? Udah. Oke, alhamdulillah. Bagunya, tolong bagunya. Minta tolong bagunya dibantu kembaliin ke tempatnya. Nah.
Dari 3 kelompok yang ke depan, kelompok berapa ya? 3. Kelompok 1 sama kelompok yang paling bagus yang mana? Sabar, kita Indonesia negara demokrasi. Semua mulutnya diam. Yang bilang kelompok 3 bagus angkat tangan semuanya. Mulutnya diam. Mulutnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 10. Banyak. Oke, turun. Yang bilang kelompok 1 bagus angkat tangannya. Mulutnya diam. Kan tangannya aja sorong ke tangan. Yang bilang kelompok 5 angkat tangan. Bagus mana? Angkat tangannya semuanya. Sebenarnya yang menurut kakak paling bagus tuh semuanya udah bagus. Yang gurunya paling bagus kelompok 3. Gurunya emosional. Gurunya emosionalnya bagus. Marahnya real ya, Emang suka marah ya. Kalau kelompok 5 itu pemarahan pendukungnya bagus, cuman agak keluar skrip ya. Kamu sebenarnya kan memberi nasihat, bukan malah bantu poin bajunya itu. Kalau kelompok 1 effortnya bagus dari luar mau masuk, bawah atas juga dia mau properti. Oke, sekarang sambil dulu di kelompok, ketua kelas tolong membagikan link yang 2 itu, LKPD sama lembar evaluasi bisa diisi. Oke, silakan ambil HP-nya semuanya isi dulu. Sambil mengisi, kalian bisa balik ke bangku masing-masing ya. Ya, nanti bisa dulu. Bisa. Ya, duluan itu yang KPD ya. Habis itu baru bikin di lembar evaluasi. Sambil kalian buat, jadi ini kesimpulan kita hari ini tentang disiplin. Yang pertama, disiplin tidak cukup dipahami. Dalam artinya kalian tidak perlu cuma tahu apa itu disiplin, gimana itu disiplin, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebiasaan yang konsisten. Jadi itu disiplin itu tidak perlu kalian cuma tahu doang, tapi kalian harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Oke, kalian fokus dulu buat LKPD-nya aja, jangan lu buat lembar evaluasinya. Buat kalian. Kalau ada yang kebingungan, yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Gampang-gampang kan soalnya? Gampang nggak soalnya? Gampang nggak? Sesuaikan aja kalian dapat apa jadi perannya, gimana perasaannya.
kalau ada waktu kita kelompok yang belum bisa pentas juga. Kalau ada waktu dan kalau kalian ingin, kalau nggak ingin nggak apa-apa. Kenapa? Hah? Kamu tadi kebagian apa perang? Udah dibagi dulu sih. Dibagi nggak sih? Udah dikirimin skenario di grup itu. Kalian pilih di sana, kalian mau berapa, dapat perannya apa. Kalian mau berapa? Ya udah cari kelompok 4, skenario 4. Kan ada 5. Kalian bagi, kalian mau yang mana? Ini jam kakak sampai jam berapa ya? Jam 2.10. Nah, yang udah selesai bikin LKPD bisa angkat tangannya. Kakak tahu berapa sih yang udah buat, berapa yang belum? Kapan sekarang bisa ini apa langkah nyata yang akan kamu lakukan untuk menjadi disiplin kok tidak? Ya boleh tuh. Kan ntar kan ada di pertanyaan apa langkah nyata yang akan kalian lakukan untuk menjadi lebih disiplin. Ada kan? Siapa yang udah baca LKPD-nya? Apa kalian ada nggak kepikiran jawaban? Yang udah jawab siapa? Apa coba kamu? Apa jawaban kamu? Menaati peraturan tuh boleh. Langkah nyata. Saya akan mulai bangun pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Boleh. Saya akan berpakaian rapi. Apalagi? Saya akan mendengarkan guru saat pembelajaran. Boleh. Itu langkah nyata namanya. Dimulai dari kapan? Dari sekarang, dari besok, dari 2 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi. Tuh. Itu konteks pertanyaannya. Ada gimana? Apa pertanyaannya? Apa contoh perilakunya tadi? Kan ada yang terlambat, ada yang bercanda tadi. Misalnya kamu tadi kan ada yang terlambat masuk, itu berarti tadi perilaku tidak disiplin itu terlambat masuk. Apa gininya dampaknya? Kalau orang terlambat masuk itu apa dampaknya? Dimarah guru kah? Ketinggalan pelajaran kah? Banyak. Coba kita bedah satu-satu ya gini. Pertanyaan. Ini mah gampang. Nih. Apa perbedaan perilaku disiplin dan tidak disiplin yang kamu lihat dalam role play? Kalau disiplin itu gimana? Kalau nggak disiplin itu gimana? Kalau disiplin, dia masuk sekolah dengan tepat waktu. Yang disiplin dia terlambat dalam masuk sekolah. Apa dampak dari perilaku tidak disiplin dalam situasi tersebut?
Kalau dia masuknya terlambat, apa jadinya dampaknya? Ketinggalan pelajaran kah atau apa? Kalau dampak dari perilaku disiplin, ya mereka jadi belajar bisa dari awal sama gurunya, nggak kena sanksi. Itu contohnya. Terus ini, dari kegiatan tadi, perilaku tidak disiplin apa yang masih sering kamu lakukan? Terlambat misalnya, saya masih sering terlambat Pak. Terus kenapa masih kamu lakukan? Karena saya suka bangun pagi gitu, bisa. Apa langkah yang akan kamu ambil untuk menjadi lebih disiplin? Itu bebas, saya bisa mulai kalau mau yang runtut, bisa saya akan mulai tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih pagi, lebih awal juga. Kapan kamu mulai menerapkan perubahan tersebut? Bisa dari besok, dari sekarang, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Itu. Siapa yang udah selesai mengisi LKPD? Angkat tangannya. Belum. Yang keduanya. Bisa dibuat dulu. Kami sih. Oke, untuk LKPD dan juga lembar evaluasi kalian bisa isi setelah ini karena waktu kita udah habis. Karena tadi dibuka dengan doa, sekarang tutup dengan doa juga. Silakan satu orang pimpin doa. Pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa untuk kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Namo Sakti. Terima kasih semuanya.